tinggalkan. Senang sekali rasanya bisa terlibat dalam sebuah film yang menyuguhkan pendekatan teknis yang rasanya sudah lama tidak kita lihat dalam film Indonesia. Ada sebuah kesegaran, ada sebuah kebaruan. Bagaimana kombinasi antara 3 jenis lensa berbeda ini menjadi satu titik yang amat sangat penting untuk menggambarkan bagaimana perjalanan tiap-tiap karakter. Senang rasanya bisa kembali berkolaborasi bersama Angga Dwi Sasongko, tentunya juga dengan Laura Basuki sebagai lawan main, dengan Chico Jericho. I'm very happy and saya juga sangat bersyukur bisa terlibat dalam proyek ini. Jadi buat semuanya, terima kasih sudah datang dan jangan lupa saksikan film Heartbreak Motel tanggal 1 Agustus di seluruh bioskop kesayangan Anda. Terima kasih. Alright, tepuk tangan untuk Reza Rahadian yang jauh di sana. Yang pertama tentu karena ada kesempatannya, yang kedua karena proyek yang ditawarkan itu sangat membuat aku ingin terjun langsung bikin, karena aku pengikut KIK juga, membaca novelnya dan menonton filmnya. Jadi ketika Mas Angga datang menawari proyek ini ke aku, oke, ini kayaknya saat yang tepat. Aku ingin punya media untuk menyampaikan apa yang aku dapatkan value dari dalam bukunya untuk aku sebarkan ke orang yang lebih luas lagi. Oke, jadi emang udah hook juga sama karya-karyanya Kak Ika ya. Dan ini kesempatan yang kayaknya pas banget. How do you feel about it after 4 years? Oh my god, super excited tentunya. Balik lagi memproduksi sebuah karya yang menurutku sangat penting dan besar. Terus yang kedua juga pasti deg-degannya luar biasa ya. Of course, setelah 4 tahun aku tidak mengalami hiruk pikuk promosi dan produksi, ini benar-benar membuat aku sangat deg-degan. Deg-degan ya, tapi pastinya exciting ya. Deg-degan karena excited. Oke. Mengalihwahanakan karyanya Kak Ika ke layar lebar. Jadi sebenarnya pertama kali yang juga membuat saya sangat tertarik adalah bagaimana sinopsis itu dikembangkan sama Mas Alim dan Cory gitu. Kemudian ada karakter baru dan punya point of view yang eksponensial dari novelnya, sehingga waktu saya baca sinopsisnya saya bilang, wah ini kalau misalnya saya bisa mengerjakannya dengan pendekatan yang beda, dengan nuansa yang lebih suspenseful, secara project akan sangat, ya boleh? Ya. Oke. Secara project akan sangat memberikan saya kesempatan untuk eksplorasi lagi gitu. Untuk eksperimen dengan bentuk yang baru yang secara storytelling saya nggak pernah masuk ke ranah ini gitu. 13 Bom action, heist di Mencuri Raden Saleh, lalu kemudian di NKCTHI film keluarga gitu. Tapi ini kayak sesuatu yang berbeda. Dan waktu Kak Ika kasih green light untuk bisa mengerjakan ini dengan cara saya melihat ceritanya yang ditulis Cory dan Mas Alim dan juga Kak Ika, jadi makin excited gitu. Dan kemudian bagaimana 3 dunia ini bisa diceritakan dengan 3 medium yang berbeda gitu. Lalu keluarlah dengan konsep di mana ada digital, ada 16, ada 35 mm, supaya mudah-mudahan nggak cuman cinematic experience yang berbeda, tapi juga bagaimana dunia AVA ini diceritakan dengan caranya masing-masing. I see. Gitu. Kalau tadi diperhatikan konsep komposisi, letak kamera, gerak kamera antara tiga dunia ini juga diperlakukan dengan cara yang berbeda gitu. Dan menarik untuk bisa punya kesempatan menceritakan ini sebagai seorang yang mungkin saya perlu sadarin adalah karakter utama di film ini dan
dan persoalan utama di film ini adalah persoalan yang lebih ke sensitivitas perempuan gitu. Yeah. Tapi saya laki-laki Yeah. gitu. Jadi saya perlu belajar punya empatinya. Maka dengan itu saya kemudian memutuskan untuk bagaimana kalau saya menjelajah ke dalam kepalanya Ava gitu. Gitu. Makanya sound design-nya tuh seakan-akan seperti kita lagi ada di dalam kepala seseorang gitu. Yang sangat memusingkan gitu ya, pusing, yang lagi pusing, kepala seseorang yang lagi pusing, kayaknya gitu. Jadi itu coba diterapkan di sound design juga. I see. Ya, itu juga salah satu yang menurut aku sebagai penonton nih ya, juga yang sangat sangat menonjol. Nggak ada, sama sekali tidak menantang sih. Serius. Yang menantang tuh kalau ada aktor nggak bisa acting di depan kamera. Nah, itu baru menantang. Kalau mereka bertiga, mungkin malah menjadikan saya jadi salah satu sutradara paling beruntung di Indonesia gitu ya, karena bisa kerja sama aktor-aktor yang saya ketemu cuma 4 kali aja. Waktu itu kita memang sepakat untuk gini deh, saya udah tahu kualitas mereka. Saya bahkan nggak pengen, saya tahu nih saya kerja sama, saya nggak bilang bahkan A-list gitu, saya bilang ya mereka one of a kind, few of the best gitu. Jadi saya bilang sama, waktu di satu makan malam ada Reza, ada Laura, ada Chico, saya bilang let's not take it too technical, gitu. Jangan bikin ini jadi terlalu technical yuk, gitu. Maksudnya saya tahu kok, maksudnya saya udah tahu banget bahwa yang akan hadir di depan lensa saya adalah eksepsional gitu. Jadi saya bilang jangan terlalu technical. Gimana caranya? Ya udah, kita nggak perlu terlalu banyak reading, membentuk dialog, memahami gerak segala macam. Toh ruangnya akan berbeda, perasaannya saat kita ngambil gambar akan berbeda. Let's use our time to connect, untuk bisa connect satu sama lain. Jadi kita cuman run through 1 kali di big reading. Sebelumnya kita ketemu 2 kali untuk ngobrol tentang perspektif masing-masing, apa visi saya terhadap cerita ini. Habis itu kita langsung syuting. Oke. Langsung beres, langsung beres tapi langsung nyatu. Iya, langsung nyatu. Ya Laura punya persiapan cukup panjang untuk Ikebana, terus kita diskusi soal skrip, soal karakter, tapi nggak benar-benar punya banyak session untuk nanti adegannya gimana, karena waktu di lokasi pun saya senang banget bahwa dengan karakter-karakter yang punya persoalan luar biasa dalamnya, dan dengan kompleksitas masing-masing, mereka di lokasi bertiga ya jadi orang biasa aja gitu. Jadi saya 2 hari pertama tuh amazed gitu sama, kalau saya sama Chico kan sering gitu ya, bosan malah sebenarnya. Laura itu pertama kali, Reza tuh udah terakhir saya syuting sama Reza tuh film pendek action gitu. Sama Laura tuh saya sampai bilang sama Laura, you oke? Karena di depan kamera bisa segitu depresifnya, cut, langsung ngambil makan gorengan, duduk nyemil. Iya. Lu nggak apa-apa. Luar biasa. Jadi ya syuting tuh ya, kalau lihat behind the sini sebenarnya kita ketawa-tawa kalau di luar. Nggak sedar itu ya? Iya, nggak sedar gitu. Nggak ada yang pakai metode acting yang tiba-tiba di belakang kamera sama gilanya sama di depan kamera. Untung aja enggak sih gitu. Untungnya enggak. Oke, kalau begitu. Saya udah lama sekali pengen kerja dengan Mas Angga ya. Sebenarnya waktu film ini mau dibuat dan saya belum diajak, saya udah dengar bahwa Heartbreak Motel akan diangkat ke sebuah film oleh Visinema dan disutradarai Mas Angga. Kemudian saya berpikir, wah ini seru banget pasti karakternya yang mainin karena berlayer-layer, menantang. Siapa yang bakal mainin ya? Gitu. Terus pas ditelepon, mati gue. Kok dia bisa nggak kepikiran? Gue yang kena nih peran menantang ini. Tapi di satu sisi bahagia banget akhirnya bisa punya kesempatan untuk di direct Mas Angga.
Dan yang sebelumnya aku cuma dengar review dari pemain-pemain lain, dari kru-kru lain, bagaimana Mas Angga bekerja gitu. Pengalaman menyenangkan yang mereka rasakan, yang akhirnya aku bisa buktikan sendiri. Aku melihat bagaimana Mas Angga bisa begitu detail mengorkestrasi semua elemen dalam film, tapi di satu sisi juga orangnya sangat cheerful, suka bercanda, sampai kadang-kadang udah mau take, saya udah serius nih, udah serius, ya action, lawak, ketawa deh, nggak jadi take, terus nungguin saya kelar ketawa kayak 10 menit sendiri gitu. Jadi emang syutingnya fun banget, kemarin nggak berasa tertekan seperti yang saya alami di film gitu. Thank you Laura buat jawabannya. Mas Angga boleh lanjutin tentang musik nih. Ya, nambahin dikit, saya pitch Laura tuh dapat telepon. Oh gitu, oh beneran dia tiba-tiba telepon langsung mati gue. Ya terus habis itu nge-pitch Laura lewat telepon dan saya nggak pernah ngeliat video castingnya sebenarnya. Itu dia. Jadi manggil casting tapi hasil castingnya nggak Nggak dilihat, formalitas doang sih. Pokoknya jadwal ya aman, yuk sama Laura Basuki gitu. Kalau sound design memang saya ini project kedua kalau nggak salah sama Ipong, sama sound designernya, dan senang banget kerja sama Ipong sama Abel musik director, juga sama Hendra sebenarnya. Jadi kita berempat tuh karena setiap saya tuh syuting selalu edit on location. Jadi saya jadi yang lain kenapa saya kurus karena yang lain makan siang, makan malam saya ngedit gitu. Jadi bukan karena obat-obatan ya teman-teman. Jadi ya karena itu, karena yang lain pada makan saya ngedit gitu. Jadi dari editing, dari lokasi itu kita sudah menyusun gambarnya dan kita udah ngebayangin kira-kira sound design, musiknya kayak apa. Lalu kemudian waktu sound design, saya cuma bilang sama Ipong, simple, Pong, bayangin kita ada di dalam kepalanya Ava, gitu. Jadi kita mau bawa penonton tuh ada masuk ke wahana, yaitu kepalanya Ava Alessandra. Jadi ada satu lirik dari lagu U2 yang jadi inspirasi dari treatment ini, I wanna trip inside your head gitu. Jadi kayak kita mau gimana ya caranya, gimana ya rasanya masuk ke perjalanan kita yang orang lain, masuk ke perjalanan kepala orang lain gitu. Dan kalau musik tuh memang waktu itu saya sama Abel tuh lumayan sering kerja bareng, dan di sini tuh kita pengen eksplorasi sebenarnya classical music gitu. Yuk kita get rid of 13 Bombs yang sangat sangat tense gitu, tapi maksudnya sangat techno dan segala macam. Yuk kita pakai partitur atau melodius yang melodi yang lebih ke arahnya ke classical music. Makanya ada satu musik klasik yang jadi tema di film ini gitu. Dan On My Mind itu sebenarnya kalau nggak salah itu ditentukan oleh Cory sama Hendra saat editing offline. Gitu, mereka menemukan lagu ini, terus di pitch ke Abel bilang ya gue pakai aja deh sampai ending gitu. Terus Cory sibuk dengan rights-nya. Dia sendiri yang ide, dia sendiri yang ngurus, repot-repot deh. Ya tentunya. Jadi karena Edwin adalah sutradara dan film celluloid antusias yang passionate banget sama medium ini dan ada di Indonesia gitu. Jadi waktu itu saya bilang sama Cory, kalau kita mau pakai celluloid kita harus ajak Edwin karena dia paling ngerti gitu. Awalnya tuh ya sebenarnya saya cerita dikit nih tentang laba-laba. Saya lagi bingung nih film mau diapain ya biar menarik ya, biar kalau bangun pagi tuh excited gitu ke lokasi syuting. Di hari yang sama Edwin tiba-tiba WhatsApp gini, Angga mau nggak syuting pakai 16 mm? Gue ada nih, mau gitu. Terus habis itu yuk minggu depan kita meeting. Terus saya telepon Adrianto Sinaga, production designernya, karena buat saya yang kayak gini tuh lebih asik ngobrol sama production designer. Saya bilang mau nggak syuting dengan 3 format kamera? Terus Bang Anto bilang oke. Terus saya nggak minta izin Cory, pokoknya saya bilang Cor minggu depan meeting sama Edwin. Edwin datang ke kantor. Edwin kaget, udah ada production designer, produser, ada
produser 2, ada DOP. Terus saya bilang, ini kok rame banget, iya Mas Angga mau pakai syuting film panjang. Lah, gue mengajakinnya film pendek, kata dia gitu. Edwin bilang, lah gue ngajakinnya film pendek, gue gak punya kalau film panjang. Real sebanyak itu. Kaget. Itu bingung tuh. Iya. Dan saya gak ada di situ. Oh, Saya gak ada di meeting itu. Bang body dia. Terus yang lain juga bilang, lah ini gimana? Edwin pengennya Pendek, film pendek. Terus Angganya bilang film panjang. Edwinnya bilang cuma 16, Angganya minta 35. Terus Cory telepon. Ini gimana Mas, katanya Edwin cuma film pendek. Ya udah pokoknya gue mau syuting udah dari kepala gue, jangan lo tarik lagi. Akhirnya langsung lanjut ya. Ya udah, mau nggak mau. Mau nggak mau, oke agak sedikit terjebak jatuhnya ya. Penggunaan 3 kamera ya. Aku tuh sebenarnya Penggunaan 3 punya satu kamera. tempat di Jakarta, Analog hotel, digital. Angga. Dimana kalau misalnya aku merasa kota ini terlalu hiruk pikuk, Nggak apa-apa. terlalu chaotic segala macam, aku menyepi di situ dan aku nulis di situ. Dan sekarang hotelnya udah tutup karena pandemi gitu. okay. So I don't have that serene place again gitu. Dan aku merasa bahwa mungkin seorang aktris yang hidupnya begitu hektik harus hidup dari satu karakter ke karakter lain, butuh healing proses kembali ke dirinya sendiri kan gitu. Jadi itulah yang aku gambarkan dengan Heartbreak Motel. Kenapa motel dan bukan hotel, padahal tempatnya di hotel kan gitu. Iya. Karena kalau di Amerika agak jauh nih ceritanya, tapi kami nggak syuting di Amerika karena mahal gitu. Terus karena kalau di Amerika, kalau kita pergi ke motel, kan kita nggak usah nunjukin KTP kan, Iya. asal ngasih duit udah gitu. I see. So motel is a place where we can be a stranger dan tidak dikenali orang. Itu yang diinginkan oleh seorang Ava. Dia pengen ada di satu tempat yang dia bisa jadi stranger, nggak dikenali orang, orang bisa kenal dia dari nol. Dan itu akhirnya interaksi yang dia dapatkan buat teman-teman yang udah nonton obviously dengan Raga. Kalau dengan orang lain kan kita punya prejudice dulu ya, kayak ketemu Laura kan, oh Laura pasti orangnya anggun, gak hobi makan gorengan gitu segala macam. Tapi pas udah kenal langsung kan beda gitu. Nah Ava menginginkan itu, dia pengen bisa jadi berproses sebagai manusia biasa. Itu yang kita coba lakukan di sini dan aku rasa kita semua di sini pasti pengen punya first start lagi, bisa memulai dari awal gitu, menjadi satu diri yang mungkin kita pengen berubah jadi itu. Dan buat teman-teman jangan lupa nonton Heartbreak Motel di bioskop karena ceritanya adalah sebuah cinematic experience dengan luar biasa secara audio, secara visual juga, dan ini akan jadi the ride of your life. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ika Natasa. Heartbreak Motel akan tayang 1 Agustus 2024. Sama-sama kita saksikan 3 aktor pemenang Piala Citra. Pemeran utama terbaik FFI berada dalam satu layar teman-teman ya. Tentunya hanya di Heartbreak Motel, persembahkan dari Vis Cinema Pictures. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk semua yang hadir.